Saya akan mulai dari pendefinisian musik terlebih dahulu, yaitu menyesalkan. Menyesalkan Baik, apakah suara saya audible? audible. Oke. Argumentasi akan langsung saya mulai dalam 3, 2, 1. Setidaknya dari tim oposisi kami memiliki beberapa hal yang ingin kami buktikan dan mencoba kami bela, dan kenapa ini tidak perlu disesali, baik sebagai musisi itu sendiri ataupun sebagai tokoh-tokoh lain yang telah kami setujui dari tim proposisi. Kita akan bidas terlebih dahulu beberapa argumen yang diajukan oleh tim proposisi yang menurut kami salah dan tidak benar dan perlu untuk diluruskan. Dua poin yang utama yang sangat kami garis bawahi adalah mereka bilang bahwa dengan adanya prediksi musik melalui metadata ini akan menjadikan musik itu kayak stagnan dan bosenin pada akhirnya. Tapi 3 poin bidasan dari kami. Pertama, masalah perkembangan musik yang itu aja kata mereka. Padahal pada akhirnya masalah relevansi emosi itu bisa inovatif dan tidak selamanya temanya itu aja. Atau misalkan musik mellow itu harus selamanya genrenya itu pelan atau selamanya jazz. Padahal sekarang kalau kita lihat status quo-nya, genre itu banyak banget dan nggak semua musik galau atau musik-musik yang berbau masalah percintaan itu sekarang pop banyak banget. Mungkin sekarang kalau kalian tahu ada musik hipdut dan lain sebagainya yang juga mengangkat isu-isu romansa, isu-isu mellow tapi dibikin lebih bagus pada akhirnya. Dan pada akhirnya ini bukan melahirkan pemusik-pemusik yang stagnan dan membosankan, tapi justru melahirkan inovasi-inovasi dengan bagaimana relevansinya tetap berjalan di sisi kami. Maka dari itu bidasan pertama selesai. Bidasan kedua, masih dengan masalah membosankan. Kunci dalam lagu adalah urusan masalah bagaimana musisi itu membuat karya, karena setiap musisi punya cara penyampaiannya masing-masing, punya cara relevansinya masing-masing, memiliki cara menyampaikan atau memiliki narasi yang berbeda-beda setiap lagunya. Contoh kalau kita lihat Baskara dari Hindia, gimana caranya dia bisa ngebuat lagu yang tetap relevan buat anak muda, bahkan status quo-nya dia dibilang sebagai psikolog gratis, dan orang-orang yang datang konsernya dibilang mereka tuh pergi ke psikolog. Karena pada akhirnya kenapa musiknya relevan, meskipun genrenya nggak selalu mellow kok. Nggak semua masyarakat di Indonesia itu kayak setuju bahwa ada yang suka dan ada yang enggak. Tapi pada akhirnya ini tuh bukan masalah bagaimana dengan kita cari atau memprediksi di metadata ini harus disesali, karena pada akhirnya ini stagnan dan membosankan. Tapi justru dengan adanya prediksi metadata ini kita tahu satu hal, gimana caranya musik itu bisa tetap relevan. Ketiga, tim oposisi itu cuma berorientasi pada bagaimana ini bisa jadi ini nggak bosenin doang, tapi lupa kalau misalkan musik itu luas dan ini tuh harus relevan bagi orang banyak, harus relevan bagi masyarakat banyak. Dan mereka tuh lupa kalau misalkan ya kita tuh harus lihat dari sisi gimana caranya musisi bisa bertahan dengan hak-hak komersilnya juga gitu pada akhirnya. Dan lebih luas lagi akan kami jelaskan di argumentasi dan konteks-konteks di sisi kami sebagai tim oposisi Dewan Juri yang terhormat. 3 bidasan kami dan argumentasi stagnan bosenin hancur di sisi mereka Dewan Juri yang terhormat. Kita akan mulai dulu dari gimana kita ngelihat dua perbandingan antara dulu dan sekarang. Kita lihat satu hal Dewan Juri yang terhormat. Banyak sekali kalau misalkan di dulu banyak sekali stasiun radio yang muterin lagu untuk berharap orang-orang suka sama lagunya. Tapi sekarang metadata ngelacak pembelian kita cuma harus ngelacak pembelian metadata dan lain sebagainya supaya kita bisa melihat algoritma lagunya. Kita lihat dari urgensinya terlebih dahulu. Pertama, kita lihat dari bagaimana ini bisa menguntungkan dari sisi musisinya. Musisi itu adalah orang yang bisa membuat lagu, aransemen lagu dan lain sebagainya, lalu dia publikasikan baik dalam untuk tujuan hiburan dan juga untuk tujuan komersil. Komersil ini bisa didapat dari banyak hal, misalkan masalah streaming, masalah konser dan lain sebagainya, atau bahkan diundang ke TV-TV untuk entertainment dan lain sebagainya untuk musisi itu sendiri. Gimana caranya dia bisa dapat keuntungan itu? Yang tentu pasti lewat engagement Dewan Juri yang terhormat. Untuk mendapatkan engagement itu seperti apa ya? Dia harus relevan dengan gimana caranya dia bisa mendapatkan relevansi dari musik itu, dia bisa mendapatkan perhatian masyarakat atas musik itu, dan gimana caranya yang memprediksi dengan adanya metadata ini yang bisa menguntungkan para musisi untuk melihat bagaimana relevansi musik-musik yang ada di dunia ini untuk bisa relevan dengan apa yang dia ciptakan sesuai dengan narasi-narasi mereka. Tujuan tim oposisi itu setidaknya ada 3: mempertahankan musik untuk tetap ada, tidak membuang keberadaan lagu lama yang harus dilestarikan, dan 3, orientasi juga pada masa depan.
Poin kedua, tidak membuang keberadaan lagu lama yang harus dilestarikan. Kita tidak bilang bahwa lagu-lagu lama itu akan hilang, atau juga kita tidak bilang bahwa lagu-lagu yang genre-genrenya udah lawas itu bakal hilang. Yang kita ingin lestarikan adalah masalah musik ini gimana caranya bisa long lasting dan juga ini bisa bertahan di masa depan. Kenapa? Karena ini menyangkut masalah seni. Musik ini adalah seni dan ini harus relevan terhadap zaman yang terus berlanjut. Bagaimana prediksi ini bisa menyesuaikan para musisi selain untuk mensejahterakan hidupnya secara komersil, di mana mekanisme komersialitas ini akan dijelaskan oleh pembicara kedua kami. Saya akan lebih menekankan pada bagaimana kita bilang bahwa ini nggak akan stagnan dan ngebosenin, dan ini juga akan tetap relevan terhadap seni-seni di zaman ini. Dewan juri yang terhormat, ini nggak akan ngilangin nilai estetika dan orisinalitas, atau nggak akan bikin ini jadi bosan. Kenapa? Karena seni itu nggak objektif dan relevansinya selalu berubah, baik pada kepentingan dan perubahan zaman. Jadi masalah prediksi ini bukan masalah musik ini bakal jadi bosan, yang justru ini bakal bikin si musik ini bisa jadi relevan. Pada akhirnya masyarakat akan lebih suka, musisi akan lebih tertarik, dan ya ini akan jadi satu hal yang sangat penting pada akhirnya untuk gimana caranya menaikkan engagement dan bikin seni itu tetap hidup pada akhirnya. B, cara untuk tetap mempertahankan nilai seni, karena sebuah lagu ciptaan musisi ini harus tetap bertahan di tengah gempuran zaman yang terus berubah, dinamika yang dinamis yang terus berubah pada akhirnya. Karena seni itu butuh revolusi, butuh evolusi yang sangat panjang sekali untuk terus berubah, baik itu seni di lagu, baik itu seni di gambar, baik itu seni di masalah sastra dan lain sebagainya. Semua seni juga sama, termasuk lagu. Kita lihat sekarang banyak banget genre-genre baru yang keluar. Contohnya adalah hipdut atau hip hop dan dangdut dan lain sebagainya. Itu kan dilihat dari relevansinya. Dan sekarang mulai banyak karena ada prediksi metadata yang menggambarkan masyarakat itu lebih banyak untuk nyetel lagu itu. Pada akhirnya akhirnya banyak banget musisi-musisi yang mencoba untuk membuat yang sejenis dengan itu, dan pada akhirnya kita tahu kalau misalkan itu tuh relevan terhadap zaman itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Jadi ini bukan masalah gimana dengan adanya prediksi metadata ini bisa jadi sesuatu yang membosankan, tapi justru ini bisa menjadi suatu bentuk kesempatan bagi para musisi untuk mencapai tujuan dan urgensinya terhadap masalah bagaimana dia mendapatkan keuntungan, selain itu juga bagaimana dia tetap mempertahankan relevansi seninya, dan tentu untuk menuangkan narasi-narasi atau menuangkan ide-idenya sebagai seorang musisi. Karena ini kita harus lihat